Banyak pertanyaan tentang bagaimana ikut pemilu atau berjuang lewat parlementer. Sebenarnya sudah kita jelaskan berkali-kali dan juga sudah banyak para ulama menjelaskan, cuma kita ini adalah penyambung lidah para ulama, bukan kita beristihad karena bukan makom kita untuk beristihad. Dalam hal ini perlu kita bedakan antara perkara yang disepakati dan perkara yang diperdebatkan. Para ulama telah sepakat bahwa satu, hukum tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa yang mengganti syariat maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, menyerahkan kekuasaan atau hak untuk menentukan sebuah hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah, arbaba min dunillah. Dan itu termasuk perbuatan kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Solhasowi dalam bukunya At-Thawabit wal Mutaghayyirat. Sementara yang diperdebatkan oleh para ulama adalah terlibatnya seorang muslim atau sekelompok umat Islam dalam dunia demokrasi, dalam pesta demokrasi, dalam rangka untuk menegakkan syariat atau dalam rangka mengurangi madorot terhadap umat Islam. Bukan dalam rangka mencari dunia, bukan juga dalam rangka mencari bisnis, bukan juga melegalkan investasi asing, bukan ya. Tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperjuangkan Islam dan umat Islam. Entah mengurangi madorotnya atau menghilangkan madorotnya, atau memberi kesempatan supaya dakwah itu bisa berjalan dengan baik di negara-negara sekuler. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat ya. Ada ulama yang memperbolehkan lewat jalur parlementer ini, ya asalkan keyakinan-keyakinan tadi tidak berubah. Ini dianggap sebagai ijtihad daruri, ya. Siapa para ulama tersebut? Banyak sekali ya, tidak bisa kita hitung satu persatu. Misalkan ada Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Syakir dalam kitab beliau Al-Kitab wa Sunnah yajibu an yakuna masdaron lil qawanin al-Misra, seorang ulama hadis dari Mesir. Kemudian ada juga Imam Al-Hasan Al-Banna, salah seorang pemimpin pergerakan dari Ikhwanul Muslimin. Demikian juga Syekh Dr. Abdul Azzam rahimahullah, salah seorang ulama mujahid berjihad di Afghanistan. Kemudian juga Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, kemudian Syekh Profesor Dr. Manna bin Khalil Qattan, kemudian Syekh Syukla Qardawi, ada juga Syekh Abdul Majid Al-Jindani, kemudian kalau di Indonesia Syekh Profesor Dr. Muhammad Nasir. Baik, itu ulama yang memperbolehkan ya, dengan pertimbangan-pertimbangan untuk maslahah dan mafsadah. Kemudian ya, ada juga ulama-ulama yang melarang dan pertimbangan juga mereka logis, misalkan nanti akan terlibat dalam kesyirikan, nanti terlibat dalam menentukan halal haram yang tidak sesuai dengan syariat, dan itu termasuk kekufuran. Dan banyak pertimbangannya, di antara mereka adalah Ustaz Syed Qutb rahimahullah, kemudian demikian juga Muhammad Qutb saudara beliau, kemudian ada juga Syekh Abdul Ghani, kemudian ada juga Syekh Dr. Yasir Al-Burhami, dan beberapa ulama-ulama lain yang tentu mereka ini bukan orang biasa, dalam makna mereka adalah orang yang mengkaji fikih, usul fikih, akidah dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ini bagian daripada menjual akidah? Tidak, kalau pertimbangannya sebagaimana disampaikan oleh ulama-ulama tadi. Kalau pilihan kita adalah tidak, hormati yang membolehkan. Dan kalau kita seandainya membolehkan, hormati yang mengatakan tidak terlibat. Dalam hal ini adalah perkara istihad, tidak layak kita membangun al-wala wal-bara dalam konsep ini. Siapa yang masuk berarti musuh, siapa yang tidak masuk kawanku, atau sebaliknya, yang tidak masuk adalah musuhku, yang masuk adalah kawanku. Tidak bisa, karena sekali lagi ini adalah istihad yang ulama lebih senior daripada kita, lebih alim daripada kita, lebih panjang pengalamannya dalam dunia dakwah maupun dunia jihad, telah beristihad dalam urusan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling memahami dan mudah-mudahan kita saling bisa bekerja sama dalam menyebarkan syiar-syiar Islam di negeri kita khususnya dan di negeri-negeri umat Islam lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.